siapapun yang akan mengambil pelajaran untuk dilaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dia menjadikannya sukses, maka ambillah dari madrasah Karbala. Karena Karbala bukan hanya revolusi yang bernama revolusi mazhab. Karena kebangkitan Abu Abdullah al-Husain bukan hanya revolusi kemanusiaan. Kebangkitan Abu Abdullah al-Husain bukan hanya revolusi dari yang bernama kemanusiaan menjadi lebih kemanusiaan dan lebih kemanusiaan. Akan tetapi madrasah Karbala ataupun revolusi Abu Abdullah al-Husain adalah revolusi agama. Penentang kebenaran saat itu, pendolim saat itu, perusak saat itu, berusaha musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghanguskan yang bernama Islam, yang bernama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Abu Abdullah al-Husain berusaha untuk mengembalikan Nahdlatul Husainiyah, kebangkitan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam ahadits Muhammadiyatul Huduth wa Husainiyatul Baqa, bahwa munculnya Islam ini pertama kali oleh Abil Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Munculnya pertama kali oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Husainiyatul Baqa, dan langgengnya yang bernama agama Islam ini sampai saat sekarang ini. Mampunya kita duduk di sini, mampunya saya berbicara, dan mampunya kita merasakan kenikmatan yang bernama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebangkitan Abu Abdullah al-Husain. Tanpa Karbala, tanpa Asyura, mustahil kita bisa merasakan akan tauhid kepada Allah. Tanpa keberadaan Imam Husain berangkat dari Mekah, kemudian menuju ke Karbala, berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, kemudian ke Karbala, mustahil kita akan merasakan yang bernama nikmatnya memiliki ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quranul Karim. Sehingga setiap saat merasakan kenikmatan yang dimiliki oleh kita, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah kepada Karbala. Setiap musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita, maka ingatlah kepada Karbala. Karena dengan mengingat Karbala, seluruh musibah yang ada pada diri kita yang Allah berikan ujiannya kepada kita, niscaya musibah tersebut menjadi kecil. Karena musibah terbesar saat kita membicarakan musibah Abu Abdullah, tidak ada yang lebih besar dari Imam Husain. Saat kita membicarakan tentang musibah yang diderita oleh Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam, yang lebih besar lagi tidak ada saat kita membicarakan Karbala. Coba kita lihat kepada yang bernama Madinah. Kita tinggalkan sekarang ini tempat ini ke Madinah. Kita tinggalkan tempat ini ke Madinah menuju kepada sebuah rumah yang betul-betul sederhana. Kita jumpai ibunda Al-Husain bernama Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, saat sepeninggal yang bernama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahnya yang tercinta, beliau berhari-hari, berminggu-minggu sedih. Beliau merasakan derita yang begitu dahsyat. Saat detik-detik, hari-hari menjelang kepergiannya Sayyidatuna Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di dalam sebuah kamar. Beliau berada di sebuah kamar yang cukup sederhana. Di situ ada suaminya yang tercinta, Ali bin Abi Thalib. Di situ pula ada Al-Hasan. Di situ pula ada Al-Husain yang masih kecil-kecil. Di situ pula ada Sayyidatuna Zainab Al-Kubra. Saat itu Sayyidah Zainab umur 5 tahun. Satu persatu oleh Sayyidatuna Fatimah, oleh ibunda yang memiliki ibunda musibah di malam ini, saat memasuki bulan Muharram. Satu persatu oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra dilihat wajah tersebut. Saat melihat kepada Sayyidah Zainab,
Kemudian Sayyidah Zahra memanggil Sayyidah Zainab dengan isyarahnya, dan Sayyidah Zainab putrinya ini mendekatkan telinganya ke wajah suci ibunya. Saat dibisikkan oleh ibunda tercintanya, kemudian Sayyidah Zainab meneteskan air mata dan menangis. Kemudian keluar daripada kamarnya ibunda. Kemudian disusul oleh Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dikatakan dalam riwayat yang paling dekat dengan Sayyidatuna Zainab Al-Kubra adalah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Husain kemudian mengikuti Sayyidah Zainab. Saat keluar Sayyidah Zainab diikuti keluar oleh Aba Abdullah Al-Husain saat itu yang masih kecil. Kemudian Imam Husain bertanya kepada Sayyidah Zainab, "Wahai Zainab, adiknya Zainab, kenapa engkau menangis? Apa yang dibisikkan oleh ibumu kepada kita semua, kepadamu?" Kemudian Sayyidah Zainab mengatakan, "Ibuku membisikkan sesuatu kepadaku." "Kenapa engkau menangis?" "Nanti wahai abangku." "Apa yang dibisikkan oleh ibu kepadamu?" "Nanti wahai abangku. Apa yang akan dikatakannya ini adalah amanat dari ibu kita, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, nanti saat di Sahara Karbala." Ternyata benar, saat tanggal 10 Muharram, di mana sahabat-sahabat tercinta Aba Abdullah Al-Husain sudah tidak ada. Putra-putra Al-Husain sudah gugur syahid. Tinggal sendiri Aba Abdullah Al-Husain saat itu. Saat Aba Abdullah Al-Husain sendirian, kemudian hendak pamit ke putri-putrinya di dalam kemah. Kemudian Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib dipanggil yang ke beberapa kalinya lagi oleh Sayyidatuna Zainab Al-Kubra alaiha salatu wassalam. Saat dipanggil berhenti Imam Husain. Saat berhenti kemudian berhadap-hadapan dengan adinda tercintanya Zainab Al-Kubra. "Wahai abangku, ingatkah engkau saat pertama kali engkau mempertanyakan saat itu ibu kita masih ada? Pertama kali yang engkau tanyakan, apa yang dibisikkan ibumu kepada kita semua, kepadaku? Apa yang dibisikkan? Maka sekaranglah aku akan mengungkapkannya. Lepaskanlah dadamu, bajumu, sehingga aku mampu mencium dadamu. Dan aku pun mencium lehermu," kata Sayyidah Zainab Al-Kubra alaiha salatu wassalam. Setelah keduanya, setelah Imam Husain dicium oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra alaiha salatu wassalam, kemudian Sayyidah Zainab Al-Kubra alaiha salatu wassalam menghadap dari Karbala ke Madinah dan berkata, "Wahai ibu, aku sudah laksanakan amanatmu. Aku sudah laksanakan tugasku." Imam Husain bertanya, "Apa yang diamanatkan ibuku kepadamu, wahai Zainab?" Ibu kita berkata bahwa nanti saat di Sahara Karbala, ciumlah lehernya abangmu, ciumlah dadanya abangmu, wahai Zainab, karena aku nanti tidak hadir di Karbala dan engkau sebagai wakil dariku. Artinya saat kita membicarakan tentang musibah yang diderita Zainab, maka pasti kita akan membicarakannya lebih besar lagi. Dan tidak ada yang lebih besar dari musibah yang diderita oleh Zainab. Saat kita berbicara tentang Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang melihat kepada ayahnya sendiri, keluarganya sendiri, dipisahkan jasad dari kepalanya, maka saat terbesar musibah adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Saat berbicara tentang musibah yang dimiliki oleh Aba Abdullah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka musibah terbesar yang dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati, majlis Aba Abdullah adalah majlisnya para anbiya. Majlis Imam Husain seperti ini adalah majlisnya para rasul-rasul Allah. Lihat bagaimana Nabiullah Ismail Zabihullah alaihi salatu wassalam. Saat Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam berada di sebuah sahara, kemudian
Di situ ada sekelompok kambing yang begitu banyak. Dan ada pengembalanya seorang diri. Dikatakan dalam riwayat, kambing tersebut tidak mau meminum sedikit pun dari sebuah sungai yang ada di situ. Berhari-hari diperhatikan oleh yang bernama pengembala ini. Kambing-kambing ini tidak mau meminum sedikit pun yang bernama air. Akhirnya si pengembala ini pun datang kepada Nabiullah Ismail Zabihullah. Ya Nabi Allah, tanyakan coba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kambing-kambingku ini sudah berhari-hari tidak mau meminum air? Ini adalah majlisnya para nabi. Ini adalah majlisnya para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabiullah Ismail memohon dan berdoa kepada Allah, kenapa kambing-kambing ini tidak mau meminum air? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabiullah Ismail, sal ghanamaka. Tanya coba olehmu tentang kenapa kambing-kambing tersebut tidak mau minum air. Tanya sendiri langsung kepada kambing-kambing tersebut. Dikatakan dalam riwayat, Nabiullah Ismail kemudian bertanya kepada kambing-kambing tersebut, lima la tashrabina min hadzal ma'? Kenapa kalian tidak mau meminum air dari air ini, dari sungai ini? Kemudian kambing tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, faqalat bilisanin fasih. Kemudian kambing-kambing ini berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab yang fasih. Berkata mereka, qad balaghana inna waladakal Husaina sibta Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqtalu huna atshan. Bahwa telah datang kepada kami, kata kambing-kambing ini, sesungguhnya putramu Al-Husain, cucu daripada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan terbunuh di tempat ini dalam keadaan haus. Fanahnu la nashrabu min hadhihi al-mashra'ah huznan alaih. Dan kami, kata kambing-kambing tersebut, tidak mau meminum air, tidak mau meminum air dari air tempat ini, karena nanti putra daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terbunuh di sini. Ternyata tempat pengembalaan tersebut adalah Sahara Karbala. Majlis Al-Husain, Majlis Karbala, Madrasah Karbala adalah madrasahnya para anbiya, adalah madrasahnya para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi, seluruh para rasul pernah meneteskan air mata karena Abu Abdullah al-Husain. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabiyuna kita semua, saat Al-Husain dilahirkan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala oleh seorang rahim suci Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Ar-Rasul pertama kali menggendongnya dan Ar-Rasul pertama kali meneteskan air mata. Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad wa ya Habiballah, mesti mengucapkan tabrikkah aku kepadamu, atau mesti mengucapkan bela sungkawakah aku kepadamu? Apa yang harus aku ucapkan kepadamu? Bela sungkawakah atau selamat atas kelahiran putramu ini?